Now I am become death, the destroyer of worlds. Proyek Manhattan adalah nama kode program rahasia Amerika untuk meneliti dan membuat bom atom fungsional selama Perang Dunia Kedua. Ribuan ilmuwan di seluruh dunia mengambil bagian dalam proyek Manhattan, termasuk fisikawan teoritis J. Robert Oppenheimer, yang ditunjuk sebagai direktur proyek bom di Los Alamos, sebuah kawasan mandiri yang dilindungi dan dikendalikan sepenuhnya oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1943. Ribuan dari mereka dan keluarga mereka ditempatkan di pangkalan militer rahasia di lokasi terpencil, termasuk istri Robert Oppenheimer, Kitty, tidak luput dari pengawasan. Semua yang berafiliasi dengan proyek tersebut dan pasangan mereka disaring secara menyeluruh serta memiliki file keamanan dengan FBI. Kerahasiaan dan ketatnya penjagaan terhadap proyek ini menghasilkan pembangunan bom atom pertama di dunia, yang kemudian dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945. Peristiwa itu mengakhiri Perang Dunia Kedua, diperkirakan lebih dari 200.000 orang tewas. Pada masa antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah bangkit menjadi terkenal dalam fisika nuklir, didorong oleh hasil kerja dari beberapa imigran dan fisikawan lokal. Proyek Manhattan menonjol karena bukan sepenuhnya teoritis. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan senjata pembunuh massal. Kisah proyek Manhattan dimulai pada tahun 1938 ketika ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann secara tidak sengaja menemukan fisi nuklir. Beberapa bulan kemudian, Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden Roosevelt yang memperingatkannya bahwa Jerman mungkin mencoba membuat sebuah bom atom. Sebagai tanggapan, Franklin Roosevelt membentuk Komite Uranium, sekelompok pakar militer dan ilmiah terkemuka untuk menentukan kelayakan reaksi berantai nuklir. Namun demikian, penelitian awal berjalan lambat hingga musim semi 1941. Proyek Manhattan secara resmi dibuat pada tanggal 13 Agustus 1942. Namanya sendiri Proyek Manhattan, karena kantor pertama proyek ini sebenarnya berada di Manhattan di 270 Broadway. Jenderal Leslie R. Groves yang ditunjuk untuk memimpin proyek tersebut memutuskan untuk mengikuti kebiasaan penamaan distrik Korps Insinyur dengan kota tempat mereka berada. Proyek bom atom kemudian dikenal sebagai Distrik Insinyur Manhattan atau singkatnya menjadi Proyek Manhattan. Setelah 1942, Proyek Manhattan diakui sebagai upaya sekutu untuk membuat bom atom, terutama menggunakan biji uranium dari suatu tambang di tempat yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo, yang pada saat itu dirahasiakan dari Jerman. Proyek itu dilakukan di Amerika Serikat, terutama di 3 kota yang sangat rahasia. Oak Ridge adalah salah satu dari 3 kota rahasia Proyek Manhattan bersama dengan Los Alamos di New Mexico dan Hanford di negara bagian Washington. Sebagian besar lebih dari 600.000 orang yang terlibat, diantaranya ribuan ilmuwan, insinyur, teknisi, dan pekerja konstruksi, serta orang-orang yang menjaga ketiga kota tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak tahu tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat bom jenis baru. Penelitian ini terutama berpusat pada fisi uranium-235 dan plutonium-238 yang terbelah serta melepaskan panas dan atom dengan nomor atom yang lebih kecil ketika diperkaya dengan ekstra neutron. Tujuan proyek adalah untuk menghasilkan reaksi berantai dari pemisahan atom-atom ini untuk melepaskan energi yang cukup untuk memicu sebuah ledakan. Proyek Manhattan mencapai puncaknya dengan uji coba peledakan nuklir dengan nama kode Trinity di New Mexico pada 16 Juli 1945 yang merupakan ledakan pertama senjata nuklir, dan bom itu disebut dengan The Gadget. Sesaat bahaya bom Nazi mulai memudar, Jepang kini menjadi sasaran yang dituju. Meskipun Jepang tidak pernah memiliki program bom atom sebelumnya, gagasan untuk menghentikan agresinya dengan menunjukkan kehancuran yang mengerikan telah ditetapkan di antara para pemimpin proyek Manhattan. Oppenheimer adalah orang yang dipandang penting untuk keberhasilan proyek bom atom Amerika. Dia berkontribusi pada beberapa terobosan ilmiah awal dari proyek tersebut.
Hadiahnya yang luar biasa adalah menyatukan para ilmuwan, insinyur, dan teknisi lainnya untuk berkolaborasi dan memecahkan masalah, dan dia kerap dijuluki sebagai Bapak Bom Atom atas perannya dalam mengorganisir proyek Manhattan. Pada akhirnya, bom atom tercipta dari proyek ini yang siap digunakan untuk sebuah serangan. Bom uranium bernama Little Boy dan bom plutonium bernama Fat Man dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 dengan perkiraan korban lebih dari 200.000 korban jiwa dan hampir dari semuanya adalah warga sipil. Proyek Manhattan memiliki sisi kelam di baliknya yang berhubungan dengan eksperimen yang dilakukan pada manusia. Beberapa subjek dijadikan kelinci percobaan dengan memasukkan unsur radiasi ke dalam tubuh mereka. Para ilmuwan pada saat itu sepakat bahwa eksperimen ini dianggap memajukan bidang fisika nuklir dan memberikan wawasan praktis tentang batas kuantitatif unsur-unsur ini pada manusia. Namun tetap saja, eksperimen terhadap manusia adalah kesalahan dan tidak manusiawi yang seharusnya tidak dilakukan. Semua itu dimulai ketika personil proyek Manhattan menghadapi banyak masalah saat bekerja dengan elemen yang baru ditemukan yang efek kesehatannya tidak diketahui. Para ilmuwan pada saat itu memiliki sedikit pemahaman tentang efek biokimia plutonium atau uranium, bahkan ketika mereka dan yang lainnya berusaha membuat bom dengan unsur-unsur ini. Pemimpin proyek Manhattan memahami urgensi untuk mengukur dampak radiasi terhadap pekerja dan membentuk divisi kesehatan pada tahun 1942. Lalu pada tahun 1944, tim medis proyek Manhattan yang dipimpin oleh Stafford Warren menyimpulkan bahwa eksperimen terkontrol pada manusia diperlukan. Mereka datang dengan rencana untuk menyuntikkan unsur radioaktif termasuk polonium, plutonium, dan uranium ke pasien sipil di seluruh negeri antara April 1945 dan Juli 1947. 18 subjek disuntik dengan plutonium, 6 dengan uranium, 5 dengan polonium, dan setidaknya 1 dengan amerisium. Eksperimen dilakukan di rumah sakit yang berafiliasi dengan proyek Manhattan yang tersebar di wilayah Amerika. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk tujuan percobaan yang berbeda. Misalnya tes plutonium dimaksudkan untuk menentukan bagaimana ekskreta dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah plutonium yang tersisa pada subjek yang terpapar. Para ilmuwan ingin memastikan metode untuk menentukan berapa jumlah dosis bahan radioaktif yang bertahan di dalam tubuh dan berapa lama bahan tersebut dapat bertahan ketika berada dalam tubuh manusia. Sampel pasien kemudian dianalisis di laboratorium terkait atau dikirim kembali ke Los Alamos untuk diperiksa oleh tim peneliti biomedis yang dipimpin oleh Dr. Rex Langham. Proses kimia untuk menentukan jumlah plutonium dalam sampel sangatlah kompleks, membutuhkan laboratorium yang bebas kontaminasi. Lalu sampel dikeringkan, diubah menjadi abu, dan akhirnya dilarutkan dalam asam. Banyak subjek yang dipakai dalam proyek ini. Kemungkinan besar 30 subjek percobaan tidak mengetahui sifat suntikan yang mereka terima. Faktanya, catatan menunjukkan bahwa hanya 1 pasien plutonium yang setuju dengan uji coba ini, yang tidak sepenuhnya menjelaskan prosedur medis atau risikonya. Selain itu, sulit untuk mengatakan bagaimana pasien tertentu yang terlibat dalam eksperimen manusia terkontrol ini dipilih. Suntikan dilakukan di rumah sakit di seluruh negeri. Usia dan latar belakang masing-masing bervariasi. Beberapa memiliki keluarga dan yang lainnya sendirian. Terlepas dari itu, catatan menunjukkan bahwa mereka semua adalah warga sipil dan bukan pekerja dari proyek Manhattan. Untuk memahami sifat meresahkan dari penelitian ini, penting untuk menyoroti cerita dari beberapa subjek uji coba ini. Abe Kate adalah subjek manusia pertama dalam eksperimen radiasi manusia. Kate adalah pria Afrika Amerika berusia 53 tahun yang bekerja di perusahaan konstruksi Oak Ridge sebagai pengaduk semen. Pada tanggal 24 Maret 1945, ia mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan patah tulang di lengan dan kakinya. Dokumen dari waktu itu menunjukkan bahwa dia sehat. Selama 2 minggu berikutnya, dia diberi nama kode HP-12. HP di sini adalah Human Product. Pada tanggal 10 April 1945,
Dr. Joseph Howland memberikan dosis plutonium 4,7 mikrogram kepada Kate yang sedang menunggu prosedur untuk mengatur tulangnya. Dari tahun 1943 sampai 1945, beban maksimum yang mungkin untuk plutonium adalah 5 mikrogram berdasarkan batas yang diadopsi untuk radium. Berdasarkan percobaan pada hewan, plutonium bertahan lebih lama di tulang daripada radium. Beban maksimum yang mungkin seharusnya ditetapkan pada 1 mikrogram. Namun dosis yang diterima Kate hampir 5 kali lipat dari batas itu. Sedangkan Kate tidak dirawat karena cedera lengan dan kakinya hingga 15 April, yang artinya 5 hari setelah injeksi, sehingga dokter dapat melakukan biopsi sampel tulangnya. Ini termasuk mencabut 15 giginya yang kemudian dikirim ke Reich Langham di Los Alamos. Tidak jelas apakah Kate menderita kerusakan gigi yang sah. Tak lama setelah tulangnya diobati, Kate akhirnya dapat keluar dari rumah sakit. Dia pindah dari Tennessee dan meninggal karena gagal jantung pada 13 April 1953, 8 tahun setelah injeksinya di Oak Ridge. Sama halnya seperti Kate, eksperimen berlanjut kepada seorang pria bernama Albert Stevens, merupakan pasien pertama yang menerima dosis plutonium di California dengan nama kode Cal-1. Dia adalah seorang pelukis rumah berusia 58 tahun yang salah didiagnosis menderita kanker perut stadium akhir ketika dia memeriksakan diri ke rumah sakit di University of California, San Francisco. Awalnya para dokter memberitahu bahwa dia memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Para dokter dalam kelompok penelitian Joseph Hamilton di Berkeley menyiapkan plutonium-238 untuknya, sebuah isotop yang 276 kali lebih radioaktif daripada plutonium-239 dan karenanya lebih mudah untuk diukur dengan instrumen. Pada tanggal 14 Mei 1945, 1 bulan setelah injeksi Oak Ridge, Albert Stevens tanpa sadar menerima dosis plutonium yang dianggap karsinogenik oleh seorang ilmuwan di lab Hamilton. Dia dioperasi beberapa hari kemudian agar dokter mengangkat bagian organ dalamnya. Biopsi tidak lama kemudian mengungkapkan bahwa Dr. Mah yang awalnya mendiagnosis sebagai kanker ternyata hanya mengidap tumor jinak. Dokter terus memantau Stevens setelah dia meninggalkan rumah sakit tanpa memberikan penjelasan apapun. Bahkan Stevens dan keluarganya tidak pernah diberitahu bahwa dia tidak pernah menderita kanker. Dia meninggal pada tahun 1966 karena gagal jantung, 21 tahun setelah masuk rumah sakit di University of California. Subjek eksperimen lainnya bernama Ida Charton, seorang wanita berusia 49 tahun yang dikenal dalam laporan sebagai HP3, dirawat di Strong Memorial Hospital di Rochester pada tanggal 2 November 1945 karena pembengkakan yang tidak biasa. Dia dipindahkan ke bangsal E3 yang dipimpin oleh Dr. Samuel Bassett. 3 minggu kemudian, dia menerima suntikan plutonium 4,9 mikrogram. Prosedur ini tidak disebutkan dalam catatan rumah sakitnya, hanya dalam laporan proyek Manhattan. Charton diberhentikan pada 20 Desember 1945, namun dokter terus mengumpulkan sinar X dan sampel jaringan untuk penelitian. Charton secara teratur dirawat di rumah sakit sampai kematiannya yang juga karena serangan jantung pada tahun 1983, hampir 40 tahun setelah injeksi. Kasusnya terkesan membingungkan karena dia tidak pernah didiagnosis sakit parah. Laporan menyebutkan bahwa ada kesalahan dalam diagnosisnya, tetapi tidak jelas mengapa dia dipindahkan ke bangsal Bassett. Metabolisme regulernya bagaimanapun memberikan studi kasus yang ideal untuk penelitian tentang bagaimana orang sehat mengeluarkan plutonium. Kasus lain yang dipertanyakan adalah Cal-2. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Simeon Shaw yang menderita kanker tulang stadium akhir. Dia diterbangkan bersama ibunya ke rumah sakit University of California, San Francisco dengan pesawat militer Amerika Serikat dari Australia yang dilakukan atas saran seorang dokter di Australia. Dia tiba di California pada bulan April 1946 dan dirawat di rumah sakit. Untuk beberapa waktu, ia dipisahkan dari ibunya yang hanya diperbolehkan berkunjung secara berkala. Simeon juga menerima suntikan plutonium di bawah pengawasan Joseph Hamilton dan keluar dari rumah sakit dalam waktu 1 bulan. Keluarga Shaw kembali ke Australia dan tidak ada tindak lanjut yang pernah dilakukan.
Akhirnya, Simeon meninggal 8 bulan kemudian. Para dokter yang terlibat mengetahui bahwa prosedur tersebut tidak memiliki manfaat terapeutik dan akan merugikan dalam jangka panjang jika pasien tetap hidup. Eksperimen manusia dibenarkan oleh klaim bahwa pasien sakit parah, namun ini tidak dibenarkan dalam semua kasus. Kesalahan berulang dalam diagnosis, prosedur, dokumentasi, dan penelitian dibuat yang pada akhirnya mempertanyakan seberapa efektif eksperimen itu sendiri. Namun sayangnya, eksperimen manusia ini masih tetap berlanjut sepanjang Perang Dingin. Ada bukti beberapa proyek berskala besar di seluruh negeri yang juga gagal memberitahu pasien tentang bahaya kesehatan dari eksperimen ini. Di sekolah Vernal di Massachusetts, sebuah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, para siswa terpapar zat besi dan kalsium radioaktif pada akhir 1940-an dan 1950-an dalam sebuah studi yang disponsori pemerintah federal. Orang tua mereka tidak diberitahu tentang sifat lengkap dari eksperimen ini. Antara 1953 sampai 1957, Laboratorium Nasional Oak Ridge melakukan percobaan injeksi uranium pada 11 pasien di Rumah Sakit Umum Massachusetts sebagai bagian dari penelitian fisika kesehatan lanjutan mereka. Para ilmuwan menemukan bahwa uranium terlokalisasi di ginjal manusia pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya, dan oleh karena itu tingkat maksimum yang diizinkan terlalu tinggi. Terlepas dari upaya percobaan ini, bagaimanapun standar kerja untuk uranium tidak berubah di laboratorium nasional manapun. Eksperimen yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari subjek yang terlibat adalah hal yang mengerikan dan tidak manusiawi. Mereka dibohongi dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa tahu efek yang mereka tidak sadari dari bahan radioaktif yang disuntikan ke dalam tubuh mereka. Ironisnya, semua dari mereka adalah warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan pekerja yang bekerja di proyek Manhattan. Mereka menjadi korban dari proyek mengerikan yang tidak mereka kerjakan. Namun nyatanya, mereka menanggung beban yang harusnya tidak mereka rasakan. Sejak awal, proyek Manhattan memiliki sisi kelam yang menghantuinya. Percobaan ini dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Proyek ini hadir saat perang, sehingga militer dan ilmuwan yang terlibat terus beroperasi dengan mentalitas masa perang. Selain itu, sifat eksperimennya sangat kontroversial, bahkan di antara para ilmuwan proyek Manhattan. Kerahasiaan dimulai di tingkat tertinggi proyek Manhattan. Plutonium dan uranium adalah unsur-unsur yang diklasifikasikan, disebut dengan nama kode saja. Direktur Laboratorium Los Alamos, J. Robert Oppenheimer, diberitahu tentang sifat eksperimen tersebut, tetapi dinyatakan dalam surat tahun 1944 kepada Louis Hempelman, Direktur Grup Kesehatan di Los Alamos, bahwa dia tidak ingin eksperimen dilakukan di fasilitas New Mexico. Ada juga bukti bahwa Oppenheimer menyetujui pengiriman plutonium dan uranium untuk digunakan dalam penelitian medis. Laporan menunjukkan bahwa banyak dokter sendiri tidak menyadari zat yang mereka suntikan ke pasien. Kompartementalisasi keseluruhan proyek membuat kita sulit untuk melacak rantai komando terkait eksperimen ini. Namun ada dokumentasi yang signifikan bahwa direktur medis dan kesehatan di semua lokasi entah bagaimana berinvestasi dalam penelitian ini. Proyek Manhattan memang memiliki segudang kontroversi di baliknya yang memiliki konsekuensi yang besar dari hasil yang diperoleh. Saat menguji The Gadget, bom nuklir pertama yang diuji, Oppenheimer mengutip sebuah cerita dari kitab suci Hindu Bhagavad Gita dan mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan dari apa yang ia ciptakan. Now I am become death, the destroyer of worlds. Maka beberapa minggu setelah ucapannya, terwujud dari serangan yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang yang memakan lebih dari 200.000 korban jiwa. Banyak di antaranya merupakan warga sipil yang mati dan menderita karena paparan radiasi yang dihasilkan. Setelah mendengar berita tentang pengeboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, Albert Einstein mengatakan, "Celakalah aku," bentuk reaksi yang spontan saat mendengar berita itu. Einstein selalu mengatakan bahwa satu-satunya tindakannya adalah menulis surat kepada Presiden Roosevelt yang menyarankan agar Amerika Serikat meneliti senjata atom sebelum Jerman memanfaatkan teknologi ini.
Dia menyesali tindakannya karena mengambil langkah ini. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Newsweek, dia menyesalinya. Dia berkata bahwa seandainya saya tahu bahwa Jerman tidak akan berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apapun. Sehingga dari semua yang terjadi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan tujuan dari sebuah proyek Manhattan, membutuhkan begitu banyak pengorbanan dari warga sipil yang tidak berdosa. Eksperimen dan dahsyatnya bom atom menghancurkan harapan dan menghasilkan ketiadaan dalam waktu singkat. Apakah menghentikan perang harus dibayar mahal dengan kebohongan dan penderitaan?